Tafsir Surat An-Nasr, Surah ke-110, Surah Madaniyah, terdiri dari 3 ayat. Surah ini turun di Mina ketika Haji Wada. Surah An-Nasr adalah turun setelah Surah At-Taubah. Merupakan surah terakhir yang diturunkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza apabila jaa datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Wa ra'aita, dan kalian melihat manusia, an-nasa yadkhuluna, masuk, fi dinillah, ke dalam agama Allah, afwaja, dengan berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu Allah, Rabbmu, wastaghfirhu, dan mohonlah ampunan kepadanya. Innahu, sesungguhnya, kana tawwaba, sesungguhnya dia Allah Maha penerima taubat. Al-Bukhari meriwayatkan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Umar pernah menggabungkan aku dengan para tetua senior perang Badar. Seorang-orang di antara mereka ada yang tidak setuju. Lalu ia berkata, mengapa ia ikut bergabung bersama kita? Padahal kita mempunyai anak-anak yang seumur dengan dia. Dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini. Umar radhiyallahu anhu menjawab, dia termasuk orang yang sudah kamu kenal. Maka pada suatu hari Umar bin Khattab memanggilku dan menggabungkan aku dengan mereka para senior perang Badar. Pada hari itu tidaklah aku beranggapan melainkan aku hendak diminta pendapat untuk mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, bagaimana pendapat kalian mengenai firman Allah Ta'ala, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Maka di antara mereka ada yang mengatakan kita diperintahkan untuk memuji Allah dan memohon ampunan kepadanya apabila kita ditolong dan memperoleh kemenangan. Namun sebagian mereka diam, tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Lalu Umar bin Khattab bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seperti itu pulakah pendapatmu, wahai Ibnu Abbas? Aku, yakni Ibnu Abbas, menjawab tidak. Lalu Umar berkata, jika demikian bagaimana pendapatmu? Ibnu Abbas berkata, itulah ajal Rasulullah Muhammad SAW yang diberitahukan Allah kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka ini adalah pertanda ajal engkau, ajal Rasulullah Muhammad SAW telah dekat. Dan kalian melihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya. Sesungguhnya dia Allah adalah Maha penerima taubat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun berkata, aku tidaklah mengetahui maksud surat ini melainkan sebagaimana yang telah engkau katakan. Ayat ini dikemukakan oleh Al-Bukhari.
Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ketika turun ayat apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan kematian diriku telah diumumkan. Nabi Muhammad SAW wafat di tahun itu. Diriwayatkan pula dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata di akhir usianya Rasulullah SAW sering membaca, Maha suci Allah, segala puji baginya. Aku meminta ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Dan beliau mengatakan, Tuhanku telah memberitahukan kepadaku bahwa aku akan melihat pertanda pada umatku dan memerintahkan kepadaku apabila aku telah melihatnya agar bertasbih kepadanya, memujinya dan memohon ampun kepadanya. Sesungguhnya dia Allah adalah Maha penerima taubat, dan kini aku telah menyaksikan sendiri apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim. Setelah turun surah ini, surah An-Nasr, Rasulullah Muhammad SAW lebih bersungguh-sungguh dalam beramal untuk akhirat. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Ja'al fath, kemenangan itu telah datang, wa ja'a nasrullah, dan telah datang pertolongan Allah, wa ja'a ahlul Yaman, dan penduduk Yaman telah datang. Faqala rajulun, tiba-tiba seorang berkata, Ya Rasulullah, wa ma ahlul Yaman. Tiba-tiba ada yang bertanya, Ya Rasulullah, siapakah penduduk zaman itu? Qala qaumun raqiqah qulubuhum, yaitu mereka adalah kaum yang hati mereka lembut. Layyinah tiba'uhum, dan watak mereka sangat ramah. Al-imanu yaman wal fiqhu yaman, keimanan ala Yaman, pemahaman ala Yaman. Maksud surah An-Nasr yang telah dijelaskan oleh sebagian pelaku perang Badar yang duduk bersama Umar bin Khattab, sebagaimana telah dikisahkan dalam hadis Bukhari di atas, bahwa Allah telah memerintahkan kepada kita bahwa apabila Allah telah menaklukkan negara-negara dan benteng pertahanan untuk kita, maka kita harus memuji, mensyukuri, memahasucikan Allah adalah maksud yang baik dan benar. Sebab pernyataan ini telah diperkuat pula oleh sholat yang dilakukan oleh Nabi SAW pada hari penaklukan kota Mekah waktu duha sebanyak 8 rakaat. Lalu ada orang yang mengatakan bahwa sholat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sholat duha. Pendapat ini tidak diterima sebab Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah membiasakannya dikala beliau ada di rumah. Maka bagaimana mungkin Rasulullah Muhammad SAW melakukan sholat duha dikala itu, padahal beliau sedang bepergian dan tidak berniat untuk mukim di Makkah. Itulah sebabnya Rasulullah Muhammad SAW tinggal di sana akhir Ramadan kira-kira selama 19 hari. Beliau mengqashar salat dan tidak berpuasa, beliau dan seluruh bala tentaranya. Sedangkan jumlah mereka kira-kira adalah 10.000 orang. Mereka mengatakan sebetulnya salat yang dilakukan Rasulullah SAW itu hanyalah salat kemenangan. Mereka mengatakan maka disunahkan bagi seorang panglima perang apabila telah menaklukkan satu negeri, hendaklah ia salat di sana sebanyak 8 rakaat, dan demikianlah yang telah dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika menaklukkan beberapa kota. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa ke-8 rakaat itu hanyalah dilakukan dengan 1 kali salam, namun yang benar adalah melakukan salam setiap selesai 2 rakaat. Sebagaimana telah ditegaskan dalam Sunan Abu Daud bahwa Rasulullah SAW pada penaklukan kota Makkah melakukan salam setiap 2 rakaat.
Adapun yang ditafsirkan Ibnu Abbas dari Umar sebagaimana diterangkan dalam Sahih Bukhari di Muka, memberitahukan tentang dekatnya kematian Rasulullah Muhammad SAW, maka maksudnya ialah, ketahuilah oleh kamu Muhammad, bila engkau telah menaklukkan kota Mekah, yaitu kampung halaman yang telah mengeluarkanmu, dan orang-orang sudah masuk agama Allah dan dengan berbondong-bondong, maka perhatian kami kepadamu di dunia telah berakhir. Bersiap-siaplah untuk menghadap kami, sebab akhirat adalah lebih baik bagimu dari dunia. Dan kelak Tuhanmu akan memberimu pemberian sehingga kamu akan puas. Itulah sebabnya Allah Ta'ala berfirman, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya, sesungguhnya Dia Allah Maha Penerima Taubat. Yang dimaksud dengan kemenangan adalah kemenangan kota Mekah. Semua sepakat, warga Arab yang tinggal di dusun dengan pelan masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Mereka mengatakan apabila dia menang atas warganya, maka dia adalah seorang nabi. Telah diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, aku datang, lalu Jabir bin Abdullah datang menghampiriku dan mengucapkan salam. Kemudian aku memberitahukan kepadanya tentang perpecahan manusia dan bid'ah yang telah mereka berbuat. Jabir pun menangis. Kemudian dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong, dan mereka akan keluar dari agama Allah dengan berbondong-bondong pula. Tafsir surat An-Nasr, tafsir Ibnu Katsir.